Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan menampilkan video saya ketika sosialisasi pengenalan pasar modal syariah di sekitar lingkungan saya, yaitu di beberapa anggota komunitas FKP2A atau Forum Komunikasi Putra Putri Astana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengenalkan apa itu pasar modal syariah. Sebelumnya ada yang pernah dengar atau tahu belum sih pasar modal syariah itu apa? Belum. Oke, kalau belum, yaitu yang pertama itu pasar modal ya. Pasar modal itu secara sederhana adalah pasar tempat bertemunya pihak yang butuh modal dan dengan pihak yang ingin berinvestasi pada produk keuangan. Dalam investasi saham, fungsi pasar modal adalah untuk mempertemukan perusahaan yang membutuhkan dana dengan menjual sahamnya untuk dibeli oleh investor yang ingin berinvestasi saham. Jadi di sini kita mengetahui bahwa pasar modal sebetulnya sama dengan pasar pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada barang yang diperdagangkan. Jika ada analogi jika pasar modal boleh dibilang sebagai mall, maka mallnya itu Bursa Efek Indonesia, terus tokonya itu anggota bursa atau sekuritas, yang ketiga barangnya yaitu saham emiten, yang pembelinya itu investornya. Kalau sedangkan pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UPM, yaitu pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan pasar modal syariah yaitu kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tadi disebutkan, tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu adapun persamaan pasar uang dengan pasar modal. Yang pertama, sama-sama bagian dari pasar finansial atau pasar pendanaan. Yang kedua, menjalankan fungsi yang sama, yaitu menjembatani pihak yang surplus dan defisit yang memiliki banyak peluang investasi. Yang ketiganya yaitu produk pasar uang dan modal relatif sama berupa surat berharga. Yang sekarang perbedaan pasar uang dengan pasar modal, di mana pasar uang yaitu yang pertama produknya bersifat jangka pendek, sedangkan di pasar modal bersifat panjang. Yang kedua, pasar uang produk utamanya itu sertifikat deposito, tabungan, SBI, dan commercial paper. Di pasar modal ada obligasi, saham dan turunannya, yaitu opsi, warrant, right, serta reksadana. Yang ketiga itu otoritas tertinggi di pasar uang adalah bank sentral. Kalau di pasar modal yaitu departemen keuangan. Lalu yang keempat yaitu tempat transaksi di antara bank atau pasar uang. Pasar modalnya itu transaksinya di bursa efek. Lalu yang kelima itu resiko dalam pasar uang, itu resikonya rendah dan returnnya juga rendah. Kalau di pasar modal resikonya tinggi dan returnnya juga tinggi. Konsep dasar pasar modal syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah, di mana syariah itu hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi lalu fikih kan ya, fikih itu ada fikih ibadah dan fikih muamalah, di mana fikih ibadah itu hubungan antara manusia dan Allah Sang Pencipta, sedangkan fikih muamalah itu manusia dengan manusia lainnya. Adapun prinsip dari pasar modal syariah yaitu yang pertama pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Lalu yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dan manfaat yang timbul dari kegiatan usaha. Maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan usaha. Yang ketiga yaitu akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa lain tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat yaitu investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan atau margin yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Lalu yang kelima, investor, emiten maupun bursa dan
self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Adapun perbandingan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah yaitu yang parameter yang pertama yaitu dari landasan hukum. Di pasar modal konvensional itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, di pasar modal syariah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, serta Fatwa DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di parameter yang kedua ada indeks saham. Di pasar modal konvensional seluruh saham yang tercatat dimasukkan dalam indeks dengan mengabaikan halal atau haramnya. Kalau di pasar modal syariah yaitu hanya saham perusahaan yang bergerak di sektor yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang di parameter yang ketiga itu pembatasan transaksi. Di pasar modal konvensional, investasi pada hal tertentu tidak hilaf, tidak berat sebelah, dilarang berjudi, prinsip kehati-hatian, dilarang menipu, manipulasi pasar, transaksi dua efek atau lebih. Kalau di pasar modal syariah, investasi pada yang halal, tidak boros atau berspekulasi, tidak menzolimi, harus adil, tidak maisir atau judi, serta prinsip kehati-hatian. Lalu di parameter selanjutnya itu instrumen yang diperdagangkan. Di pasar modal konvensional ada saham, obligasi, dan turunannya atau derivatif, itu opsi, right, warrant, dan reksadana. Sedangkan di pasar modal syariah ada saham, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Dan selanjutnya ada parameter pengelolaan instrumen efek. Di pasar modal konvensional itu pokok obligasi dikembalikan kepada pihak yang berhutang menggunakan bunga dengan daya tarik. Kalau di pasar modal syariah yaitu dana obligasi dibayar kembali, terus menggunakan bagi hasil atau margin fee dengan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, salam, dan murabahah. Parameter selanjutnya itu penjamin atau garansi. Di pasar modal konvensional garansi bank, di pasar modal syariah itu melalui prinsip kafalah atau jaminan. Parameter penyelesaian sengketanya melalui BANI dan PN yaitu di pasar modal konvensional, sedangkan di pasar modal syariah melalui Basarnas sama PA. Parameter sanksi di pasar modal konvensional yaitu ganti biaya rugi. Kalau di pasar modal syariah yaitu dapat berupa denda yang mengacu pada fatwa DSN. Lalu jika nasabah tidak mampu membayar, tidak boleh dikenakan sanksi. Lalu denda tidak masuk keuntungan perusahaan. Dasar hukum yang pertama itu Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, larangan memakan harta sesama dengan cara batil kecuali meliputi perniagaan secara sukarela. Yang kedua ada Al-Maidah ayat 1, perintah memenuhi akad. Yang ketiga ada Al-Jumu'ah ayat 10, perintah mencari karunia Allah sebanyaknya supaya beruntung setelah sholat. Lalu yang dasar hukum yang kedua itu ada hadis Rasul, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Larangan menjual sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Larangan menetapkan dua syarat dalam jual beli. Larangan jual beli boror. Larangan melakukan penawaran palsu, serta larangan pembelian ganda pada satu transaksi pembelian. Terus selanjutnya ada dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, berikut peraturan pelaksanaannya, peraturan Bapepam, LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lainnya. Adapun dasar hukum dari Fatwa DSN juga yaitu diantaranya ada Fatwa DSN nomor 41 DSN MUI 2004 tentang obligasi syariah ijarah, Fatwa nomor 40 DSN MUI tahun 2003 tentang pasar modal pedoman. Adapun efek syariah yaitu
produk dari syariah itu adalah efek syariah ya. Efek syariahnya itu apa sih? Efek syariah adalah produk syariah yang berupa efek yang peraturan pelaksanaannya, akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia. Efek syariah itu meliputi yang pertama saham syariah, terus ada sukuk dan unit penyetaraan dari reksadana syariah. Yang pertama saham syariah. Saham itu merupakan surat berharga, bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Nah, prinsip syariahnya itu konsep kegiatan musyarakah atau syirkah. Lalu kategori saham syariah itu jika saham tersebut diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik. Itu yang pertama, yang kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang kegiatan usahanya tidak dinyatakan dalam anggaran dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan. Lalu yang kedua, rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perjudian dan permainan yang tergolong judi, lalu perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, bank berbasis bunga, terus perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, dan atau judi, maisir, antara lain asuransi konvensional. Yang lalu memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya. Terus barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN MUI, dan atau barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Lalu melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. Yang kedua, sukuk. Sukuk sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bond. Sukuk secara terminologi yaitu bentuk jamak dari kata sak, bahasa Arab, yaitu sertifikat atau bukti kepemilikan. Nah, sukuk itu menurut peraturan Bapeptan dan LK nomor 9/13, efek syariah berupa sukuk yaitu efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas yang pertama aset berwujud tertentu, dua nilai manfaat atas aset berwujud, tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang ketiga, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang keempat, aset proyek tertentu dan atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Karakteristik sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Terus setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan istinah serta ijarah. Nah, jenis suku itu yang pertama berdasarkan standar syariah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution nomor 17 tentang investment sukuk terdiri dari sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. Yang kedua, sertifikat kepemilikan atas manfaat terbagi 4 tipe, yaitu sertifikat kepemilikan dan atas manfaat aset yang telah ada, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa,
pihak tertentu dan sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Lalu yang ketiga itu ada sertifikat salam, sertifikat istisna, sertifikat murabahah, sertifikat musyarakah, sertifikat mugorosa, muzaroah, sama musyakoh, sertifikat musyakoh. Nah yang ketiga itu tadi ada reksadana syariah. Yang ketiga itu ada reksadana syariah. Peraturan Bapepam dan LK nomor 9 A13 reksadana syariah merupakan reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional yaitu terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Keseluruhan proses manajemen portofolio, screening atau penyaringan dan cleansing atau pembersihan. Akad yang digunakan dalam reksadana syariah yaitu ada wakalah antara pemodal dengan manajer investasi dan murabahah atas manajer investasi dengan pengguna investasi. Adapun jenis portofolio efek nih. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat utang. Dan yang ketiga ada reksadana saham. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Dan yang keempat ada reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Sekian pengenalan pasar modal syariah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya, pengetahuannya atau ilmunya bermanfaat buat kedepannya kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video sosialisasi pengenalan pasar modal syariah dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.